Mantan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Zainal Racan sebagai pengisi suara. Episode 32, TSJK 31. Selamat mendengarkan semuanya. Pria berwajah dingin dengan rahang mengeras yang ditumbuhi bulu-bulu halus, menambah kesan dewasa dan gagah pada wajah yang sempurna itu. Memasuki lobi perusahaan dengan perasaan dongkol. Di belakangnya, ada pria yang sudah belasan tahun mengabdi padanya, berjalan tegak dengan wajah datar. Namun dalam hati, pria wajah datar itu sangat was-was akan suasana hati tuannya. Pria dingin di depannya berjalan lebar menuju lift khusus presiden agar segera sampai di ruangannya, dan mereka adalah Daniel dan sekretaris Ali. Bruk, seorang gadis saat sengaja menyatukan setumpuk berkas di tangannya saat hendak memencet tombol lift karyawan untuk mengantar berkas tersebut ke lantai atas, dan baru saja di fotokopinya, langkah Daniel berhenti seketika. Ia melihatnya, ia semakin kesal, tangannya bahkan terkepal kuat. Ali hanya menggeleng mengasihani akan nasib gadis magang itu. Sudah pasti akan ditendang keluar dari perusahaan prasetyo. Pegawai tetap aja akan berakhir tamat jika melakukan kesalahan di depan Daniel. Saat mode bad mood Daniel on, seperti sekarang ini, apalagi gadis malang itu adalah peserta magang. Pikir Ali kasihan. Ali, suara dingin Daniel terdengar. Baik tuan. Ali melangkah maju ke arah gadis peserta magang itu. Saya beri waktu 5 menit agar Nona bisa angkat kaki dari perusahaan. Kita Ali tegas. Ya, siapa yang menyuruhmu mengusirnya? Bantah Ali. Ali sontak menoleh dan membalikkan badan ke arah Daniel. Ali menghadap Daniel bingung. Apa? Ucap Daniel melihat kebingungan Ali. Maaf tuan. Ali menundukkan kepala. Cih. Daniel berdecih. Bantu dia. Ucap Daniel. Ali melongo mendengar ucapan Daniel. Ada apa dengan tuanmu? Tuan, batin Ali masih menunduk. Baru kali ini tak mengerti tuannya, sedangkan Daniel menatap datar gadis peserta magang itu yang sudah gemetaran. Bagaimana jika dia diperlakukan begini juga di perusahaan Atmaja? Sialan itu, teman Daniel pelan. Memang bermaksud tidak mau siapapun mendengarnya, namun telinga Ali sudah cukup terlatih setajam silet. Itu mendengar gumaman Daniel. Karena nyonya muda rupanya tuanku yang kejam ini bisa berubah jadi manusiawi. Batin Ali mengerti kemana pikiran tuan Daniel. Bahkan saat dengan Nona Mauren atau mantan tuan Daniel yang lain pun, tak pernah tuan Daniel manusiawi ini. Jika ada yang membuat kesalahan, namun sekarang aku melihat tuan Danielku berbeda hari ini, namun berbeda dalam hal baik. Bagus juga pengaruh Anda nyonya muda, puji Ali dalam hati pada Alicia. Awas saja jika ada yang berani membuat darahku kelelahan. Akan kucincang orang itu dan akan kuberikan pada ikan-ikan di kolam. Batin Daniel. Bahkan Daniel tak berani membayangkan jika Alicia berada pada posisi gadis depannya. Nona, silahkan lanjutkan pekerjaanmu, ucap Ali. Kemudian pada gadis yang masih menunduk gemetaran depan lift. Para karyawan yang tahu akan sifat dan sikap Daniel itu tak kalah melongo, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beruntungnya gadis itu, batin para karyawan. Gadis itu sigap memungut satu persatu berkas kopian di lantai. Kemudian gadis itu memberanikan diri melangkah mendekat ke arah Daniel dan menundukkan kepala berterima kasih. Dengan penuh percaya diri, gadis itu mengira Presiden Daniel peduli padanya. Maka dari itu, gadis itu sengaja menggolengkan tubuhnya dan menubrukkan tubuhnya ke tubuh Daniel. Plak! Tangan Daniel refleks menampak keras pipi gadis itu hingga terpelanting ke lantai. Sialan! Bagi Daniel dengan wajah yang memerah dan mata yang hendak keluar saking marahnya. Darah dalam tubuh Daniel mendidih dengan suhu 100 derajat. Buat ia dan keluarganya hidup seolah mati, hingga mereka memohon mati saja. Ditahan Daniel pada Ali, kemudian melangkah memasuki lift. Sebelum memasuki lift, jas mahal yang melekat sempurna tadi di tubuhnya Daniel buang ke tempat sampah di samping lift. Sedangkan gadis itu hanya menangis penuh penyesalan atas kepercayaan dirinya terlalu tinggi. Akibatnya, ia dan juga keluarganya harus berurusan dengan Daniel yang terkena kejam itu. Para karyawan juga para peserta magang yang berada di sana melirik sinis dan bahkan mencemooh gadis peserta magang yang tak tahu posisi itu. Bahkan presiden pun segan akan presiden Daniel, apalagi hanya gadis biasa seperti dia. Bermimpi aja jadi sindiran di pagi hari. Ia memberikan tubuhnya, cuma pun presiden kita tidak akan tertarik dengan gadis yang tak tahu malu sepertinya. Bisik-bisik para karyawan. Kembali bekerja, atau kalau mau berakhir seperti dia, saut Ali menunjuk gadis peserta magang yang mengenaskan di lantai dengan dagunya.
Para karyawan dan peserta magang kecuali gadis yang menangis di lantai, kocar-kacir berlari menuju meja kerja masing-masing. Nyahkan sampah menjijikan ini, seru Ali dingin pada security perusahaan. Ali segera menyusul Daniel ke ruangannya. Ali mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan Daniel. Tak ada sautan dari dalam. Ali kemudian menoleh pada Tasya yang memang meja kerjanya depan ruangan Daniel. Berbeda dengan Ali yang memiliki ruangan khusus sendiri. Apa Tuanda? Hati-hatilah, mode buasnya on. Potong Tasya berbisik dengan tangan di mulutnya. Kemudian bergidik ngeri. Sekretaris Ali yang semula jengkel dengan Tasya karena berani membicarakan tuannya tidak-tidak. Namun sekretaris Ali ikut bergidik takut juga akhirnya. Alhasil, Ali hanya mendengus sebal dan memberanikan diri mengetuk lagi. Karena tak ada respon dari Daniel, meski Ali sedikit gemetaran akan keadaan, namun itu adalah tugasnya. Ali akan menyampaikan ulang kegiatan Daniel hari ini. Dengan menghela nafas panjang, Ali memberanikan diri membuka pintu dengan perlahan. Dan puk, 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 serangkaian berkas, kemudian pulpen, kalender juga. Pokoknya semua di tangan Daniel raih dan meja kerjanya itu semua meluncur ke arah Ali kecuali komputer tentu saja. Kan berat kalau dilempar. Ali memang sudah siap akan terjadi apa-apa, sigap menangkis serangan dadakan dari Daniel, meski tak semuanya bisa tangkis. Batalkan semua agenda hari ini, saya akan ke Atmaja merebut darah, ucap Daniel berapi-api. Tuan, Nyonya Muda akan di sini besok. Semua butuh proses, hari ini hari pemindahannya, berhubung pengalihan yang tiba-tiba. Para peserta magang di Atmaja harus mengikuti prosedur pemindahan. Jelas Ali tenang berusaha meyakinkan tuannya. Cih! Begitu aja kok tak becus. Ejek Daniel pada kemampuan Ali kali ini. Daniel menerka bokongnya kasar di kursi kebesarannya. Jujur, Daniel ingin sekali menemui Alicia saat ini. Apalagi melihat kejadian semalam dan pagi tadi. Flashback. Daniel semalaman menjaga Alicia yang sehabis makan. Alicia tertidur nyenyak di ranjang sedangkan Daniel telah tidur di sofa demi kenyapan Alicia. Paginya, Daniel bersikeras melarang Alicia beraktivitas berat. Apalagi memenuhi kehadiran magangnya di perusahaan. Daniel yang mengira Alicia sudah dipindah tugaskan ke Prasetyo Corp dengan senang hati memberi izin. Namun setelah mendengar penjelasan dari Ali bahwa harus ada prosedur yang harus dipatuhi setiap perusahaan, maka dari itu hari ini Alicia harus menyelesaikan dulu di Atmaja sebelum berpindah tempat magang. Bahkan Ali sudah melakukan segala cara untuk memudahkan kepindahan Alicia dan peserta lainnya. Namun tetap aja terkendala karena sesuatu hal yang tak terduga oleh sekretaris Ali. Alhasil, Alicia bersikukuh kantor Atmaja dan Daniel dengan terpaksa mengizinkannya karena tak tega melihat Alicia yang lagi-lagi memohon bahkan bersimpuh padanya demi tak apa dalam proses magangnya. Saya mohon Tuan, saya sudah sehat berkat kebaikan Tuan memberi saya perawatan dan tempat tidur nyenyak. Mohon Alicia, namun kalimat tetap bermaksud lain, menyindir. Saya tidak ingin jika nilai magang saya jelek akan menghambat kelulusan saya. Sama Alicia mengifa. Saya janji akan patuh pada Tuan Cik. Pergilah, jangan sampai kau merepotkan saya lagi. Maka dari itu, jaga diri, ucap Daniel kemudian melangkah keluar dari kamar utama. Flashback off. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.